Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya dapat kiriman modul dari Mikroting, modul USR IoT ya, USR M100 ya. Jadi modul Remote I/O Gateway. Jadi dia nggak hanya sebagai gateway aja, tetapi dia juga ada I/O-nya. Dan sekaligus pengirimnya ini adalah salah satu sponsor Silanas yang akan dilaksanakan di Tangerang. Dan ini adalah modulnya, modul yang M100 ya, USR M100. Dan modul ini tadi sudah saya cek untuk saya pasang pakai kartu Tri dan sudah ada paket datanya juga. Dan statusnya di sini sudah terkonek ya, dan sinyal terpantau full bar dan 4G LTE, dan sinyal value dapat di K1. Kalau di K1 bagus ya. Kemudian di sini saya mencoba membaca modul SHT-20 ya, SHT-20 yang seperti ini. Nah, saya baca modul SHT ini dan datanya ada temperatur dan humidity di address 1 dan 2 untuk temperatur humidity-nya di function input register. Nah, untuk mapping datanya itu kita akan nanti lempar juga datanya ke MQTT. Jadi mulai dari Add to Computing ini untuk mapping datanya di menu Data Acquisition. Ya, kalau bawaannya tadi ini disable ya, disable itu nggak muncul. Nah, kalau sudah di enable di sini muncul. Ya, kemudian di sini ada satu sensor suhu ya. Saya ikutkan di watt 1. Watt 1 di sini saya setting baterai 900 karena di datasheet-nya di sini adalah 9600 untuk baud rate-nya. Baterai 9600. Kemudian 8N1 ya, dan sinkron baud rate off ya. Oke, sekarang kita lanjut ke menu edge computing, mapping datanya. Oke, di acquisition ini tadi sudah saya mapping ya, satu modul slave tadi saya sudah tadi, dan temperatur, dan saya sudah coba datanya sudah muncul di sini di data temperatur ini. Oke, saya coba naikkan temperaturnya, atau saya ambil ini ya, alat untuk ngatur suhunya. Nah, suhu sudah naik di suhu 33,3. Jadi cara mappingnya di sini kita harus saya tambahkan notnya ya. Saya harus mengetahui dia di function apa. Misalkan 03 itu adalah input register, dan 04 adalah 03 holding register, dan 04 adalah input register. Humidity, nah taruh sini yang address kedua ya. Dan tipenya integer, timeout. Kalau ini variasi range, kalau so setting. Kalau ini lebih ke ya, pembagian datanya, pemberian ini secondnya. Oke, enable address mapping. Oke, kita nggak usah. Nah, kemudian setelah itu kita save ya. Setelah kita save, nah, sudah ada humidity dan temperatur. Nah, kalau sudah, silakan di save. Nah, continue.
Masuk ke data query, dan ini modbus tadi ya, modbus. Kemudian sini enable, download topik, dan di sini upload topik ya. Upload topik di sini yaitu yang terkirim di sini nanti. Ya. Jadi berupa JSON. Topik costnya 0. Ya. Kita bikin periodiknya, kita setting per 2 detik aja. Ya. Per 2 detik dia kirim datanya. Ya, ini kita kasih tambahan Hamidity dan registernya di Hami. Ya, itu caranya. Kemudian next, save. Oke, kita continue. Apakah di sini sudah berubah? Pokoknya perlu di restart. Ya, save, restart. Oke. Ya, kita tunggu sampai modul itu terrestart. Oke, sambil nunggu di sini, upload topik. Nah, nanti sekaligus kita coba tampilin di Node-RED. Ya. Oke. Next. Kita cek di sini. Belum berubah nih. Kayaknya masih belum connect. Oke, sudah. Oh, sudah dapat. Oh, udah. Nah, di sini sudah tertampil ya datanya. Update-nya per 2 detik sekali, temperatur dan humidity. Kemudian untuk setting MQTT-nya, di sini saya menggunakan MQTT broker saya, IP broker saya, dan di sini ada settingannya ya, username dan password. Kalau sini enggak, oh ya, setting portnya yang kita mau enablekan di port berapa ya. Kemudian subscribe-nya kita subscribe itu mengambil data ya di port yang kita settingkan juga. Oke, kita lanjut untuk settingan di 4G-nya. Di LTE-nya itu network priority kita alihkan ke LTE. Kemudian di LTE-nya kita setting 3GPRS. Ya. DNS-nya kita setting 00 semuanya. Ya, baru save dan restart. Nah, di sini sudah support ada user cloud dan ada juga Alibaba, AWS, dan Azure. Cuma saya belum pernah menggunakannya. Mungkin nanti suatu waktu kita coba. Nah, sementara kita coba pakai punyanya MQTT aja dulu, dan kita coba tampilkan di Node-RED. Oke, langsung aja. Nah, kita pakai Node-RED di sini. Kita ambil contoh MQTT ini ya. Nah, jadi brokernya tetap sama ya, pakai VPS saya, kemudian topiknya yaitu upload topik ya, upload topik USR M100 klik down. Kemudian kita coba kasih debug dulu, pastikan bahwa di sini sudah muncul ya. Kita deploy. Kita tampilkan di debug di sini. Nah, ini sudah muncul lah temperatur dan humidity. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk nampilin di dashboardnya Node-RED.
Ini temperatur. Temperatur di sini untuk penamaannya temperatur ya, sama temperatur. Oh, bentar. Nih. Belutnya temperatur. Kita copy. Yang satunya lagi humidity. Sebenarnya ini hanya penamaan, kita mau lempar data aja. Oke, kalau sudah kita set. Nah, kita bikin dashboard Atlas Gox ya, atau Gox ini kita setkan. Nah, kita arahkan, kita bikin baru dashboard. Tabnya kita bikin nama tabnya yaitu USR M100. Namanya di sini temperatur. Oh, ini nama bahannya. Ini ya, bentar, ini tadi information 100, tetapi monitoring server misalkan. Server. Ya, ini alatnya kita bahas namanya USR M100. Kita kasih ukurannya berapa, set. Nah, oke, add. Nah, ini kita kasih nama temperatur dan satuannya yaitu derajat Celcius. Kalau kesulitan cari logonya, kita cek aja di Google. Nah, kita tinggal copy paste, itu triknya. Nah, oke, suhunya dengan 100 ya, atau misalkan kita sampai dengan 50 nih. Nah, ketika dia di angka 35, nah itu dia sudah kuning, dan ketika di atas 40 dia warna merah. Oke, kita down. Kemudian humidity-nya kita samakan, arahkan ke monitoring server. Ukurannya ya, set. Nah, humidity satuannya adalah persen, 100. Kita buat misalkan kalau kondisi lembabnya itu misalkan 60 dan di sini 80. Klik down. Nah, barulah kita deploy. Oke, sudah deploy, kita cek di sini 116. Kita tampilin di dashboardnya, tag enter, sign in. Nah, kita cek di sini monitoring server. Oh iya, di sini kan nilainya belum di scaling. Ya, berarti kita butuh scaling nilainya. Jadi nilainya di sini yaitu dibagi 100. Misalkan 10 ya, 10 bagi 10. Click down, deploy. Nah, oke. Jadi sudah terbaca ya untuk humidity dan temperatur yang modulnya itu saya dapatkan dari modul USR ini. Ya. USR ini. Jadi konsepnya di sini kalau saya gambarkan, USR
M100. Kita cari gambarnya. Modulnya ini jadi konsepnya seperti ini. Sebentar, satunya lagi yaitu SAT20. Nah, modulnya ini kita carikan gambar yang agak bagus sedikit. Lumayan kan? Jadi konsepnya seperti ini. Kemudian saya lempar datanya itu, saya menggunakan broker. Jadi broker di sini saya menggunakan cloud ya. Kita gambarkan cloud di sini. Nah, inilah. Nah, ini cloudnya VPS. Cloud VPS broker MQTT. Nah, seperti ini. Kemudian saya tampilkan di laptop. Laptop seperti ini. Jadi konsepnya sangat simpel sekali. Nah, kalau kita sudah kita tata ya lebih rapi lagi, kita masuk di menu dashboard milik server. Nah, ini nggak bisa nih, harus kita coba kita refresh dulu. Atau enggak di sini. Di sekali 7. Oke. Nah, di sini settingnya berapa? 14. Oke. Berarti ini juga 7 juga. Biar tampilannya bagus kalau dipandang. Ya, ini sudah tampil jadi seperti ini ya. Oke, mungkin kalau nanti kalau sudah bisa olah di Node-RED ya, Node-RED kita bisa mengembangin lebih banyak lagi ya. Seperti itu tadi konsepnya. Kita RS485 langsung masuk ke sini ya, di port 1. Nah, kemudian dia kirim data ke cloud ya, ke cloud menggunakan jaringan GSM, dan saya tampilkan di dashboard laptop saya menggunakan Node-RED. Nah, jadi gini, ini lebih simpel lagi. Terus jadi kita bisa mengembangin banyak lagi. Jadi bisa kita Node-RED, kemudian kita coba tampilkan dalam bentuk misalkan Looker Studio ya, Looker Studio Alutrol V4 Fitly garis miring Alutrol V4. Nah, nanti kita dari Node-RED ini ya, Fitly garis miring Alutrol V4. Nah, kita nanti bisa menampilkan seperti ini ya, dari Node-RED kita olah datanya, kemudian kita simpan ke spreadsheet ya.
kita simpan ke spreadsheet dan kita tampilkan di Looker Studio. Jadi sementara itu aja. Jadi tadi dari modul S1 ini, kemudian di pooling datanya oleh USR M100 dan kirim datanya ke broker MQTT dan ditampilkan di Node-RED. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.